Clue-clue ramuan ini dari ibu dan kakak anak misalnya. Lalu kemudian ini diteruskan oleh anak-anak gitu kan, dan kemudian wallahu alam apakah nanti kemudian bisa menjadi bagian dari perbaikan peradaban gitu kan, tapi ujungnya ke sana. Ya. Masya Allah. Ini apa, Pak? Wedang secang. Wedang secang. Minuman tradisional. Secangkir secang. Ya, secangkir secang. Alhamdulillah. Tesnya tuh manis ya. Ada manisnya. Di akhir ada anget-angetnya. Nah, minuman baru, suasana baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahai para wabarakatuh. ayah di lautan YouTube yang luas, kita kembali di Rahasia Dapur Ayah. Tempat ayah. Bisikin rahasia dapurnya. Oh, Akbar. Ini minuman penuh khasiat. Apa aja, Pak? Sebaiknya kita tanyakan kepada yang bikin. Iya kan? Iya. Ya. Selesaikan. Ini teman kita yang bikin. Masih ingat kan sama Chef Ivan yang waktu itu ketemu di Lembang? Di sana. Waktu itu. Mudah-mudahan. Champion Bandung juga. Iya. Dia juga seorang yang rajin ngaji. Ngaji-ngaji. Kita undang beliau di suasana yang berbeda. Nah, Ya kan? Dapur ayah, dapurnya habis masak di dapur, ya kan? Disediakan di meja makan. Kita syutingnya outdoor nih. Outdoor. Semoga nggak hujan ya. Kita ada di mana nih? Di outletnya, Pak? Di outletnya Today Donuts ya? Today's Donut. Ada Rempang juga. Ada outletnya Rempang, dan yang pasti ini juga ada di sini outletnya Speeder Swim. Speeder Swim. Alat-alat renang ya. lokal Lokal pra. Kalau bukan kita yang beli ya, bener nggak? Iya, kalau bukan kita yang membeli dan mengkonsumsi produk lokal, siapa lagi ya kan yang membesarkan. Tanpa harus berlama-lama, kita panggil ya. Ya. Coach Ivan. Chef. Oh, Chef Ivan. Chef. Mana nih, Chef? Masya Allah. Pas, Waalaikumsalam. Tunggu lama ya? Iya, Bapak dipanggil. Dipanggil ya? Masya Allah nih. Apa lagi ini nah? Selain wedang secang, rupanya beliau juga ada menu-menu lain nih, racikan-racikan lain. Baru Ini- bantering barusan di belakang. Oh, ini barusan ya? Barusan ya. Kombucha. Oh, kombucha ya. Apa aja nih? Bisa di zoom in nanti ya? Enggak sekarang. Nanti aja. Chef, ini ayah, perkenalkan ini Chef Ivan. Ya. Chef Ivan ini adalah Peramu. Berbagai. seduher. Kenapa pakai baju ini tadi? Bukan seduh. Tapi justru dari baju itu kemudian Chef Ivan bisa menceritakan gitu. Masya Allah. Tentang apa semua ini? Ini produk apa nih? Ada wedang secang, ada kombucha, ada susu kurma. Ini historinya gimana nih? Chef Ivan ketemu ramuan-ramuan ini dan memutuskan untuk mengembangkan bisnis di bidang ini. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, anak Ivan Handrian. Ivan Handrian. Sebetulnya background anak kuliah itu di teknik kimia. Oh, pantas. Iya kan? Karena teknik kimia. Teknik kimia terus Di sebuah kampus bilangan mana tuh? Semarang. Oh, Semarang. Oh. Iya. Alhamdulillah kebetulan dulu dari SMA udah masak sendiri karena jauh dari orang tua, udah ngekos dari SMA di Bandung, ngekos. Malah paling juga masak-masak Indomie. Nah, cuman ketika nyampe di Semarang dulu di Bandung tuh sempat bodybuilder ya. Bodybuilder, terus ketemu sama salah satu juniornya Aderai. Oh, ada. Yang makannya itu kalau sekali makan sebakul gede. Halo. Kayak wah, ini cara singkat dan cara murahnya untuk badan gede katanya. Dari situ belajar makan banyak. Nah, ke Semarang
uang saku minim. Padahal Semarang harganya murah-murah kan. Ya, tapi Karena minim. uang saku minim, akhirnya masak sendiri. Bayar sesedikit apa? Sekarang murah tapi minim, berasa minim. Berarti sangat-sangat Masalahnya, Bah, itu minimal 3 porsi. Oh, 3 porsi nasi kucing. karena bodybuilding tadi. Bukan. Jadi kalau misalnya makan malam nih, saya biasa makan pecel lele, nasi gandul, bubur kacang hijau, plus roti, Allah. dan mie. Oh, Allah. Mie Jawa. Itu sekali makan. bukan oseng itu bukan ya? Oseng apa namanya itu? Oseng babat Kosong. bukan? Bukan. Bukan. Tamu Ada lagi menu tambahan. Babat gongso ya, Semarang itu ya. Nah, karena banyak makannya, jadi akhirnya kita masak sendiri. Saya masak sendiri, anak masak sendiri, sampai ya akhirnya ketika sudah menikah pun istri yang awalnya nggak bisa masak jadi belajar masak sama anak. Oh, berarti diawali dari hobi masak. Hobi masak. Karena terdesak karena gitu. Hobi masak, terus kemudian berbackground teknik kimia, ketemu ramuan-ramuan ini. Jadi kebetulan emang dari SD senang baca buku, kemudian suka baca rempah-rempah yang masya Allah luar biasa. Kemudian waktu itu ceritanya sedang tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah. Itikaf Ramadan di Kutab Al-Fatih Cimenyan. Kutab Al-Fatih Cimenyan. Iya, di sebuah sekolah di bilangan Cimenyan ya. Betul. Di Kutab Al-Fatih Cimenyan. Kemudian di sana ternyata pada terserang wabah. Serang wabah waktu itu lagi musim-musimnya Covid. Oh, zaman-zaman Covid, Pak. Oh, 2020 Mbak, kali ya? Iya, 2020. 2020. Iya, iya. Kemudian ada salah satu wali santri dokter, beliau bilang, "Wah, antum bikin jamu antum buat asatis karena aneh sembuh dengan jamu antum. Hasilnya melihat jamu dari antum gitu." Akhirnya waktu itu kebetulan warung kopi Ana sedang tutup dan tidak punya penghasilan di sana. Ya. Otomatis akhirnya bikin ini. Waktu Covid itu Waktu ya. Covid apa itu, sih? zamannya di apa dibatasi. BPJS apa sih itu namanya? Yang Di lockdown. Nah, bikin ramuan jamu untuk para asatis, kemudian juga untuk pribadi dijual di kalangan Untuk para guru-guru yang ada di sana ya. Oh, Di iya. saat itu ya. Itu Ramadan 2020. kalau nggak salah sekitar 2020. Oke. Terus apa ramuan yang waktu itu dihidangkan itu apa yang disiapkan saat itu? Dulu kita pernah masak bareng kan ya, Nah, di Lembang gitu kan. Nah, itulah yang Dia semang. kita bikin waktu itu ultimate namanya. Ultimate. itu Jamu ultimate. banyak rempah-rempah yang ada di sana. Ada kurang lebih 17 rempah. Nggak usah nanya kenapa 17. Nanti jangan. Ya. Apa aja itu yang ada di sana? Oh banyak banget deh, dari mulai jahe, kemudian ada secang, ada kunyit, ada cabai Jawa, ada star anis, apa sih namanya, kembang itu, kemudian cengkeh, pala, Disatuin itu ya? Semua disatuin. Nah, Dengan- kenapa Kak? Septu kan dari kimia, Pak. Kenapa nggak NaCl masuk sana? NaCl sama-sama gitu. Samsul. Biar Asam Jawa bukan asam Jawa. biar agak anget gitu, nambah panas. Jadi kebetulan waktu itu tahun 2019 ya. Anda pernah kecelakaan? Pernah kecelakaan mobil di tol. Kemudian waktu itu ada anak dan anak yang sulung. Mobil hancur total. Kemudian Anda selamat. Sejak itu Anda merasa waktu itu ada salah satu asatis yang pesan, "Wah, titip hidup antum ini sudah yang kedua."
Allah. mungkin bisa lebih bermanfaat dan antum ini diselamatkan. Berterima kasih kepada anak antum yang sedang hafal. Maksud antum reinkarnasi. Enggak ya? Semacam itu lah. Kesempatan kedua. Kesempatan kedua maksudnya. Karena memang secara ada ini kayaknya nggak mungkin hidup tuh ngelihat dari setir yang nempel di jok sampai bawah itu seperti nggak mungkin hidup. Tapi alhamdulillah lakulihal anak selamat. Yang kena waktu itu apa, Chef? Anda nggak sadar tiba-tiba setir udah nempel aja, tapi Anda masih bisa keluar. Ini setir, antum, terus kursi. Udah nempel banget. Oh, nempel. Nah, ketika Anda keluar itu waktu itu akhirnya difoto, baru sadar. Itu ternyata si setir itu sudah nempel banget ke jok. Bentar. Si rusuk antum berubah jadi setir nggak? Nah, tapi sejak saat itulah ini kesempatan kedua Anda hidup, insya Allah harus lebih bermanfaat dan apa yang Anda lakukan atau apapun Anda yang buat itu harus manfaat. Di situ ya. Di situ Titik mulainya. baliknya itu di situ ya. Terinspirasi oleh kejadian itu juga ada ilmu yang beliau miliki sebelumnya. Akhirnya kemudian memutuskan untuk meramu-ramu sesuatu yang bermanfaat. Betul. Jadi berawal dari kejadian tadi, antum memutuskan untuk hidup lebih bermanfaat dengan Bahkan berinovasi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya mau tanya tuh, tadi tuh yang Kebetulan sahabat Anda ini dokter dan beliau waktu COVID pertama kali tahun 2019 akhir itu beliau minum jamu saja, jamu yang ultimate itu. Kemudian istrinya minum obat dan tidak pakai jamu. Istrinya itu mengalami penyumbatan itu ya, nggak bisa indranya itu selama 1 pekan lebih. hilang penciuman Dan perasa. Sedangkan beliau setelah minum jamu anak itu cuman 2 hari. Oh, Jadi perbandingannya waktu itu. Makanya beliau bilang, wah ramuan antum tuh luar biasa katanya. bikin gitu, perbanyak, jual kalau bisa gitu ceritanya. Jadi Itu- pas saat COVID itu memang berkhasiat gitu ternyata ramuan. hilang penciuman. Itu pas dia hilang penciuman itu dimasukin nggak, Chef? Apanya? Apa sih misalkan itu teh? Wah, apa sih itu teh namanya? Apa? Tarason apa? Kesiniin apa namanya? Iya, dioles-oles kayak Minyak kayu putih ngalamin ini. Maksudnya remasol. Kebetulan ya memang salah satu indikatornya itu minyak kayu putih, minyak kayu putih. cium-cium. Ternyata istrinya sampai hampir 2 pekan itu nggak bisa mencium, sedangkan beliau 2 hari udah bisa mencium dan merasakan. Makanya dan ya memang kan rempah-rempah juga tersebutkan dalam Al-Quran bahwa itu juga salah satu minuman surga dan juga bisa menjadi pengobatan. Masya. Waktu meramu ultimate itu referensinya apa saja itu? Itu dia tadi pengalaman zaman dulu seneng baca gitu kan. Kemudian memang melihat kompleksnya permasalahan topikal itu ya yang terasa waktu COVID itu, makanya masing-masing diambil dosisnya digabungin jadi satu. Salah satunya yang memang agak jarang dipakai di jamu itu cabai Jawa. Cabai Jawa. Bentuknya? Ternyata bentuknya kayak apa ya? Kayak buah pinus yang kecil atau cabai yang kering, coklat. Itu mungkin bisa dessert lah. Buah pinus. Cengek gitu, tapi cengek kalau dalam bahasa Sunda kan cengek. Cengek, ya. Cengek Jawa gitu. Kalau ini kayak apa ya? Bentuknya keras kayak kayu. Lombok malah. impling itu bukan sih? Lombok impling bukan? Impling sing di malah aku ngerti. Iya, nanti itu tugasnya produser untuk memvisualisasikannya. Cabai Jawa itu sebentar, maaf. Cabai Jawa itu yang saya pernah baca itu ternyata pernah menjadi obat kesembuhan waktu itu di Pulau Jawa pernah ada flu Jawa namanya. 1.000 orang lebih wafat waktu itu katanya, dan penyembuhnya itu salah satunya itu obatnya. Cabai Jawa. Cabai Jawa.
Makanya kenapa selain ada jahe yang pedas di sana sebagai antioksidan juga, saya masakin cabai Jawa sebagai anti bakteri dan antivirus. Antum jangan nanya cabai Jawa bisa buat gorengan apa? Nggak perlu gitu. Nyambal gitu. Jauh banget. Kalau di sini cabai dari Jawa. Baik, Chef. Kemudian ini berkembang menjadi banyak produk, banyak ramuan-ramuan yang lain. Tadi dari Ultimate berkembang ke secang, terus ini ada kombucha. Kombu apa? Kombucha. Terus ada susu kurma. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Diversifikasi ini. Jadi memang ketika kedai waktu itu buka lagi, kedai kopi, Anda punya kedai kopi di waktu itu masih di Suci ya, Jalan Suci. Itu kedai kopi buka lagi. Namanya apa? Opian Bandung. Opian. Oh, ini owner Opian Bandung, boleh tahu. Ya. Dari Suci sekarang pindah di Bilangan. Bukan pindah sebetulnya, cabang ya. Cuman memang waktu itu Suci tutup dulu karena kita harus buka kantin di Universitas Muhammadiyah Bandung. Oh iya. Gitu. Nah, Nanti ntar, Afwan. Nanti kalau ayah-ayah mau tahu Opian Bandung di mana, berarti di mana? Di Lembang dan di kantin Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Bandung. Soekarno Hatta ya? Ya. Dekat kok. Satunya lagi di Lembang. Cimincrang Gede Bagi. Oke. Iya. Karena waktu itu sedang musimnya es susu, kemudian bubble tea gitulah. Kayaknya pikir kok nggak ada yang ngangkat minuman tradisional ya. Sehingga waktu itu di kedai kita bikin ramuan yang beragam. Salah satunya ini secang, terus ada detox, ada bunga telang. Kemudian akhirnya Anda juga sangat suka dengan produk fermentasi. Bukan yang itu ya, bukan Homer ya. Oh, bukan Homer ya. Ada yang ngomongin. Takutnya ngeliat botol sambil bicara fermentasi. Astagfirullah. Jadi karena jadi ada, kalau nggak salah pernah baca hadis bahwa salah satu lauk terbaik itu cuka. Cuka itu kan produk fermentasi. Makanya waktu itu bikin cuka dari buah-buahan, kemudian ini akhirnya bikin dari teh. Teh kombucha ini produk fermentasi. Oh, kombucha tuh teh ya? Teh manis yang terfermentasi. Oke. Iya. Teh manis yang terfermentasi, jadi ada asam-asamnya gitu. Ada ya? asam-asamnya. Iya. Bisa bicara khasiatnya nggak nih masing-masing nih? Oke. Misalnya bidang secang gitu. Secang ini mostly antioksidan. Kemudian mungkin simpelnya sebagai peringan gejala ISPA. Infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian pembuat nyaman lambung dan penghangat tubuh. Coba dulu tuh. Nah, Chef Vivanya juga dituangin dong. Oh iya. Terus kalau ramuan detox? Detox itu untuk menetralisir organ ginjal dan hati. Nanti juga larinya ke jantung karena salah satu asatis itu punya penyakit jantung yang awalnya dari GERD, dari asam lambung dan dari ginjal. Nah, beliau sangat nyaman dengan detox. Detox itu karena memang membuat nyaman si ginjal. Sehingga ginjalnya berfungsi lebih maksimal dan beliau terasa segar. Itu apa aja yang di dalam itu tuh? Kalau detox itu ada koriander tuh ketumbar. Ketumbar, koriander. Kemudian Jauh. serai, lemongrass, terus ada madu, ada lemon, dan ada chia seed. Chia seed itu yang kecil-kecil tuh ya? Iya. Ada itu. Kalau yang gede-gede itu boba. Bismillah. Ya. Chef, ini tadi antum melihat pasar ya. Kok nggak ada yang bermain kok nggak ada yang produksi ke minuman-minuman tradisional sih? Kan khasiatnya juga luar biasa, kandungannya juga bagus. Ya. Tanpa efek samping ya, bener nggak ya?
Karena Kalau diminum herbal ya. apapun ketika berlebihan ada Pasti efeknya. minimal kekenyangan ya kan. Kamu Special ya, pada takaran yang pas akan luar biasa khasiat. Nah, Insyaallah. memang pasar minuman kita sekarang ini seperti apa sih? Apalagi dengan hari ini banyaknya, dan memang harus ya, boikot terhadap minuman ringan, soft drink, itu memang betul-betul banyak efek buruk yang sebetulnya bisa diakibatkan ke dalam tubuh. Di antaranya salah satunya gula itu sukrosa gitu. ya, bahkan mereka pakai gula buatan kan, Gula buatan. siklamat, Esen juga, apalagi Esen itu pasti. Iya. Tapi kayak gula buatan itu kan sangat berbahaya buat tubuh sebetulnya. Masuknya kimia ada. Sebetulnya ini juga chemical, Iya. apapun chemical, cuman itu chemical buatan lah gitu, sintetis. Sintetis. Kemudian ada soda. Soda itu sebetulnya kita biasa pakai buat pembersih lantai atau pembersih kamar mandi. Halo. Ini kita masukin ke dalam Ya tubuh tuh, kita. Karena tuh soal itu jangan minum itu lagi. Itu kan suka buat ngebersihin toilet. Benar. Gitu, makanya lagi-lagi tadi balik bahwa khotimahnya adalah Anda harus menghasilkan produk yang bermanfaat. Sehingga produk itu bukan hanya enak diminum, tapi juga bermanfaat buat tubuh. Punya manfaat lebih. Respon market gimana nih, Sibuk? Sementara memang perlu edukasi yang luar biasa ya. Edukasi ya. Edukasi. Nah, ini juga bagian dari edukasi nih podcast kita nih. Ya. Ayah-ayah jangan beli atau konsumsi minuman-minuman yang kemasan yang tepuguh teh ya, yang apa Terutama namanya, dominasi sukrosanya, ya, gula-gula buatannya. kandungan gulanya, gula-gula buatannya juga berbahaya ya kan. Apalagi U50 kayak gini nih harus 50 tuh Bang. bilang U50. U50. Jadi kalau Tadi kesebelasan saya- itu pelatihnya dan Nurbindo. Tadi anak penasaran sama tadi kan secang tuh khasiatnya Cispa. Terus ini kombucha. Kombucha apa kasih? Kombucha itu untuk antioksidan juga. Terus? Kemudian dia untuk pencernaan, dia mengandung bakteri. Jadi kombucha ini kan fermentasi, dia mengandung bakteri sehingga pencernaan Bakteri kita jahat mungkin ya. baik kalau Nah, Bakteri bakteri baik. LKC Sirota itu. terus susu kurma nih ada Susu benar. kurma itu karena ya kurma itu mengandung antioksidan juga. Oke. Kemudian susu juga sumber kalsium. Oke. Terus ada madunya juga di sini dan ada kayu manis sebetulnya. Yang Nih, pasti susu kurma ini mengandung rasa syukur. Susu kurma. Tadi Chef Ivan bisa bikin ini susu kurma, terus kombucha, kemudian secang, Ada yang lagi detox. Ada lagi kohwa, kopi Arab, terus susu domba jahe. Dan kesemuanya itu pasti ada khasiatnya ya dan Insya Allah, manfaat insya Allah, untuk tubuh. Nah, coba bisa nggak Chef bikin satu minuman yang bisa menetralisir dompet kosong? Ada nggak? Ya, ini diikhtiarkan salah satunya tadi itu Ya. kebaikan, kesehatan ya kan, termasuk juga kekuatan finansial. Oke. Tapi apa gunanya kekuatan finansial kalau nggak disupport sama market kan? Market harus kita edukasi nih. Benar. Ya. Chef, apa challenge-nya Chef? Selama kemudian memulai bisnis ini, terus kemudian tadi itu memasarkannya. Memang satu media. Itu media. Karena memang terus terang Anda tidak paham di media. Kemudian juga mungkin media nanti juga edukasi kan butuh media ya. Ya. Bagaimana kemudian edukasi yang kita punya gitu, basic yang kita punya itu tersampaikan kepada konsumen atau potensial konsumen. Paling berat itu sebetulnya. Bagaimana kemudian promote produk ini ya, produk, mengkomunikasikan produk Betul. ini ke Termasuk kalau market ya. misalnya untuk anak muda memang bagaimana supaya rasa minuman itu pas sama lidah anak muda hari ini. Ini bukan produk untuk
Gen X, bukan baby boomers, bukan ya? Makanya Bukan itu ya? yang berat. Untuk masuk ke generasi Y, Milenial ya. milenial, generasi Y itu butuh Edukasi yang edukasi. kenceng. Apa planningnya nih untuk tadi itu agar rasanya kemudian ramah ya untuk anak-anak muda? Makanya yang awalnya tadi di kedai itu hanya kita sediakan yang panas dulu. Akhirnya kita munculkan brand rempang. Nah, brand rempang ini sebetulnya lebih ke minuman dingin. Oh, yang di cabang yang di ini ya, yang di kampus tadi itu? Enggak, yang di sini yang di ujung Burung Indah. Oh, yang di Ujung Burung Indah. Itu kita kasih nama brand rempang. Dia minuman kemasan jadinya. Minuman kemasan dan dia disajikan sebetulnya bisa juga dihangatkan, tapi kita jual dalam bentuk minuman dingin. Seperti dingin segar. Ini tuh bukan jamu itu kan? Atau gimana sih sebenarnya? Ya sebetulnya kalau dibilang jamu. Ya. Karena emang bahannya bahan jamu. Ya. Terus bedanya kayak beras kencur sama kunyit asam gitu. Nah itu produk yang dipilih itu yang kira-kira lebih bisa diterima sama market lah. Makanya kita keluarkan dulu produk-produk yang manis, yang tidak terlalu tanda kutip menyengat. Bahkan Ultimate kita belum keluarkan dalam bentuk yang kemasan botol. Next mungkin Sampai permintaan ada gitu. sampai permintaan ada. Ultimate. Namanya Ultimate itu biasanya keluarnya terakhir. Temennya Thanos. Ya kan? Ya. Rajana itu. Raja nanti keluar terakhir itu Ultimate. Ini kalau dari rasa Chef ya, dari rasa memang betul tadi ya. Ini lebih pop ya, lebih ringan untuk dinikmati hari-hari gitu ya. Iya. Dingin gitu ya, untuk seger-seger. Bahkan cocok ini kayaknya cocok juga bah di milenial juga bah sebenarnya. Makanya salah satu tolak ukurnya adalah biasanya sama anak dan istri. Nah, ini dia yang mau nanya. Berbicara anak dan istri tadi, gimana nih kolaborasinya tentang ini semua? Itu dia. Istri anak nggak suka jamu. Oh gitu. Begitu pula dengan anak. Lalu tesnya itu harus masuk di lidah mereka. Apalagi kebetulan anak alhamdulillah atlet renang, Oh iya. speeder. Kebetulan atlet renang dan memang kadang-kadang butuh penghangat ya karena kolam renang itu biasanya bahkan masuk subuh, setelah sholat subuh bisa jadi masuk kolam renang. Latihan ya? Latihan. Berapa jam loh sehari? Kalau sehari sekarang rata-rata 3 jam. Tapi sebetulnya bukan jamnya, cuman radius. Biasanya